Bab 1649. Energi kematian dalam kelahiran. 5 tetua di belakang juga menunjukkan keterkejutan. Leonix Wan hanya melihat token, langsung membuka gerbang sekte, bahkan formasi langsung ditutup. Apa sebenarnya identitas orang-orang ini? Beberapa adik seperguruan, kalian mundur dulu, senior dan sekelompok orang ini, serahkan saja kepadaku. Leonix Wan menarik napas dalam-dalam dan dengan hormat mengembalikan token tersebut kepada Yonedi Wu. Dia melirik Eric Qin pada saat yang sama. Kultivator muda yang dihormati oleh klan tertinggi, takutnya identitas dan bakatnya tidak sederhana. Yonedi Wu mengambil kembali tokennya, tapi rasanya seperti sangat wajah. Dia memimpin dan terbang menuju lembah binatang gaib bersama Eric Qin. Kami datang ke sini dengan rendah hati kali ini, kamu jangan terlalu berlebihan, bawa kami langsung ke lokasi Master Sekte. Aku mengerti, senior. Leonix Wan mengetahui identitas pihak lawan dan sepenuhnya memahaminya. Yonedi Wu tidak membawa terlalu banyak orang, jadi tidak ingin terlalu menonjol. Jadi dia mengatur agar bawahannya memarkir perahu roh di luar lembah binatang gaib. Hanya membawa Eric Qin, Peli Wu dan Gong Yao masuk ke dalam. Bagaimanapun juga, sudah mengungkapkan token itu, dan diharapkan selama lembah binatang gaib tidak menggila, keselamatan beberapa orang tidak akan menjadi masalah. Leonix Wan terbang sepanjang jalan, melewati deretan bangunan di lembah binatang gaib, ke titik tertinggi lembah binatang gaib, di depan aula utama milik Master Sekte. Benar-benar sedang bertapa. Masuk ke dalam aula, Yonedi Wu merasakannya sejenak, dan menemukan Reiki terserap ke belakang aula, dan cahaya formasi mengalir. Jelas itu adalah Master Sekte lembah binatang gaib yang sedang bertapa. Leonix Wan tidak berbohong. Aku akan menunggu di sini saja, kamu bisa mengatur tempat ketiga juniorku, jangan membiarkan orang lain mengganggu tempat itu. Setelah Leonix Wan bergerak menuju transmisi suara, Yonedi Wu melambaikan tangannya. Aku bisa memberi master binatang buas ini 3 hari, jika dia tidak muncul lagi, maka aku akan mengambil tindakan. Sebagai anggota klan tertinggi, dia juga memiliki kualifikasi dan kepercayaan diri. Meskipun dia mengganggu pihak lawan yang sedang bertapa, dia juga tidak berani memiliki keluhan. Senior tidak perlu khawatir, pesan transmisi suara yang aku kirimkan adalah hal yang mendesak. Selama Master Sekte merasakan jejak kerohanian, dia akan mengakhiri pertapaannya secepat mungkin. Leonix Wan berkata dengan cepat. Fandisu, kamu mengajak 3 teman seiman ini untuk beristirahat di mansion di area VIP. Leonix Wan tinggal di sini menunggu Yonedi Wu, kemudian memanggil muridnya kebanggaannya, Fandisu. Ingat, identitas tamu-tamu ini sangat terhormat, semua persyaratan dipenuhi sebisa mungkin. Jangan biarkan pihak lawan merasa tidak puas. Jika tidak bisa menyelesaikannya, tunjukkan tokenku. Leonix Wan berkata, dan memberikan tokennya kepada Fandisu lagi, dengan nada serius. Master Guru, tenanglah, murid akan membuat 3 teman seiman merasa puas. Fandisu adalah fase transendensi tingkat keempat, dengan kepribadian yang cerdas dan gesit, jadi dia bisa menonjol di antara banyak murid. Dia merasakan kesungguhan dari ekspresi Leonix Wan, dan dia juga menahan pikirannya dan berjanji. 3 tamu terhormat, ikutlah denganku. Fandisu tersenyum dan melengkungkan tangannya ke arah Eric Qin bertiga. Teman kecil Cheng, kalian jangan ikut bersamaku menunggu di sini. Lembah binatang gaib ini sangat besar, kalian bisa berkeliling dan bisa juga menambah pengetahuan. Yonedi Wu memandang mereka bertiga dan tersenyum. Setelah mendengar ini, beberapa orang berhenti berbicara, mengikuti Fandisu keluar dari aula. Sekte yang terkenal dengan penjinakan binatang buas, sebenarnya jarang ditemukan di setiap daerah, dan ini adalah pertama kalinya bagi ketiganya datang berkunjung.
Sepanjang perjalanan bersama Eric Kin bertiga menuju Wisma, Van Di Su terus-menerus mengobrol dan memperkenalkan berbagai kekhasan lembah binatang gaib. Dia berusaha menyegarkan suasana, dan tahu bagaimana memuji dan menyetujui, tetapi itu juga membuat suasana menjadi sangat hidup di sepanjang jalan. Peli Wu dan Gong Yao juga sangat tertarik dengan binatang roh dan terus bertanya. Van Di Su secara alami tahu segalanya dan berkata tanpa henti. Setelah beberapa saat, sudah belajar sangat banyak, ditambah dengan orang-orang yang seumuran, suasana dengan cepat menjadi harmonis. Teman seiman Su, aku merasakan ada perbedaan aura di sana. Ada apa di sana? Setelah berjalan dan melewati istana, bagian depan tiba-tiba terbuka. Itu adalah tanah pegunungan dan hutan yang datar, di antaranya beberapa bangunan dibangun, ada bunga prem dan bambu. Dan Eric Kin memperhatikan, di salah satu bangunan di depan, ada aura aneh membubung ke langit dan memenuhi sekitarnya. Dia berhenti, melihat ke arah itu, dan bertanya. Oh, di sana, itu adalah tempat di mana badak berkuku perak dibesarkan. Dan sepertinya badak berkuku perak itu set melahirkan. Van Di Su awalnya memegang posisi penting di klan, jadi dia secara alami menyadari peristiwa besar ini. Badak berkuku perak itu melahirkan. Kalau begitu, apakah teman seiman Su bisa membawa saya ke sana untuk melihatnya? Mata Eric Kin bergerak sedikit, tetapi hatinya sedikit bingung. Baru-baru ini, dirinya sedang memikirkan sajak hidup dan mati, dan menjadi sangat sensitif terhadap aura kehidupan dan kematian. Dan aura aneh ini memang mengandung banyak vitalitas, tetapi di dalamnya ada energi kematian lain yang kohesif. Karena kelahiran anaknya, jadi normal jika memiliki vitalitas, mengapa ada energi kematian yang begitu kuat? Bahkan bagi Eric Kin, energi kematian ini tidak lebih lemah dari aura yang dipancarkan oleh si tua Wu pada saat mengalami malapetaka kehidupan. Tapi si tua Wu adalah orang kuat fase penilaian, lalu bagaimana dengan iblis monster ini? Meskipun satu atau dua anaknya mati, mereka tidak akan memiliki aura seperti ini. Tapi tidak peduli apa, ada kumpulan energi kematian yang begitu kuat. Ini merupakan kesempatan bagus bagi dirinya untuk memahami sajak hidup dan mati. Melihat aura ini, Eric Kin segera mengalihkan pikirannya. Tentu saja bisa, kalian bertiga ikut denganku. Van Di Su hanya terdiam sesaat, dan langsung mengiyakan. Peli Wu dan Gong Yao juga sangat santai, tentu saja mereka tidak memiliki pendapat. Mereka berempat berjalan ke hutan dan segera datang ke ruang terbuka. Formasi depan terjerat, dan cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti sekeliling. Banyak kultivator tampak gugup dan berdiri di luar formasi. Dan melalui lapisan cahaya Reiki, Eric Kin dapat melihat salah satu binatang roh berukuran gunung sedang berlutut di tanah, terus-menerus membuat jeritan kesakitan. Fase transendensi binatang roh tingkat tinggi. Melirik sekilas badak spiritual, Eric Kin langsung membuat penilaian. Badak ini tidak hanya besar, tetapi juga ditutupi dengan pelindung kulit yang berat, di kepala ada kula badak yang tajam dan tebal, ini sangat menarik perhatian. Namun, badak berada dalam kondisi yang mengerikan saat ini, darah mengalir di tanah, hampir seperti sungai. Sambil terus melolong, auranya juga terus melemah, melihat dari samping sudah melahirkan 2 anak, tapi semua proses belum selesai, ternyata masih ada anak yang belum lahir. Apa yang terjadi? Van Di Su juga menyadari ada yang tidak beres, memanggil kultivator yang bertanggung jawab untuk menjinakkan badak spiritual. Pengurus Su, gawat, gawat. Kultivator itu berkeringat deras dan wajahnya cemas. Perhatiannya terfokus pada badak spiritual, dan tidak memperhatikan orang-orang Eric Kin di sampingnya. Beberapa hari yang lalu, badak spiritual ini akan melahirkan, tetapi sesepuh yang berbagi nyawa tiba-tiba meninggal. Meskipun dia adalah kultivasi fase transendensi,
dia tidak hanya akan mati bersama, tetapi juga akan terluka parah. Selain itu, sebelum melahirkan, binatang roh itu memang lebih lemah, dan kedua aspek itu tumpang tindih. Meskipun kami terus menyembuhkannya 2 hari ini, tetapi pengaruhnya masih kecil. Sepertinya badak spiritual ini akan mati, dan anaknya juga akan sulit untuk hidup. Bersambung.